Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan bacakan kisah seorang pemuda menyedekahkan rumahnya kepada Malik bin Dinar. Dikisahkan dari seorang pemuda bernama Ja'far bin Sulaiman rahmatullahi berkata, ketika aku berjalan di Basrah bersama Malik bin Dinar, kami melewati sebuah rumah yang sangat besar dan indah yang sedang dibangun. Di tempat tersebut terdapat seorang pemuda yang duduk sambil memberi pengarahan kepada para pekerja yang membangun gedung tersebut. Begitu melihat pemuda itu, Malik bin Dinar rahmatullahi berkata, alangkah tampannya pemuda ini, namun sayang, ia sedang terperangkap dalam kesibukan yang tidak keruan. Ia sedang asik membangun sebuah istana untuk dirinya sendiri. Aku mempunyai keinginan untuk berdoa kepada Allah SWT agar ia melepaskannya dari kesibukan tersebut dan menjadikannya sebagai pemuda ahli surga. Malik bin Dinar rahmatullahi mengajakku untuk mendekatinya. Kemudian kami mendekatinya dan mengucapkan salam kepadanya. Ia juga menjawab salam kami. Tapi ia belum mengenal Malik bin Dinar rahmatullahi alaih. Ketika ia mengetahui bahwa orang yang datang itu adalah Malik bin Dinar rahmatullahi alaih, ia berdiri menyambutnya sambil berkata, ada apa sehingga engkau datang kemari? Malik bin Dinar rahmatullahi bertanya, berapa banyak biaya yang engkau keluarkan untuk membangun istana ini? Pemuda tampan itu berkata, 100.000 dirham. Kemudian Malik bin Dinar rahmatullahi berkata, bagaimana kalau engkau berikan uang itu kepadaku dan aku akan menggunakan harta itu sesuai dengan haknya. Aku jamin engkau akan memperoleh sebuah istana di surga yang lebih baik dari rumah ini. Istana di surga itu lengkap dengan semua pelayannya. Kubah dan kamarnya terbuat dari yakut merah, dilapisi dengan intan permata. Tanahnya terbuat dari za'faran dan adukan semennya terbuat dari kasturi yang harum. Keharumannya tersebar ke seluruh penjuru. Rumah itu tidak akan rusak selamanya dan belum pernah disentuh oleh tangan dan tidak dibangun oleh tukang, tetapi hanya dengan firman Allah SWT. Jadilah, maka rumah itu langsung jadi. Pemuda tampan itu berkata, berilah aku waktu 1 malam untuk berpikir. Besok datanglah kau kemari. Malik rahmatullahi berkata, baiklah. Semalam suntuk Malik bin Dinar rahmatullahi memikirkan pemuda itu. Dan ketika waktu sahur tiba, ia banyak berdoa untuknya. Kemudian setelah pagi hari tiba, ketika kami mengunjungi pemuda itu, ia sedang menunggu kami di pintu gerbang rumahnya. Ia terlihat sangat gembira. Ketika Malik menanyakan keputusannya, pemuda itu bertanya, apakah engkau yakin bahwa aku dapat memperoleh istana seperti yang engkau janjikan kemarin? Malik rahmatullahi berkata, tentu saja. Ia pun meletakkan uang puluhan ribu dirham di hadapan Malik rahmatullahi. Kemudian mengambil pena, tinta, dan kertas. Malik rahmatullahi menulis di dalam secari kertas surat perjanjian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Malik bin Dinar dengan ini berjanji dan memberi jaminan kepada Fulan bin Fulan bahwa ia akan memperoleh sebuah istana yang mempunyai ciri-ciri begini dan begini, atau disebutkan perincian seperti ciri-ciri istana yang telah disebutkan di atas. Sebagai pengganti dari istana yang telah ia tinggalkan, saya memberinya jaminan akan mendapatkan sebuah istana yang jauh lebih baik daripada istananya, di bawah naungannya yang menyenangkan di dalam lingkungan Allah SWT. Kemudian kertas itu dilipat dan diserahkan kepada pemuda itu. Lalu ia kembali ke rumah dengan membawa harta sejumlah 100.000 dirham tersebut. Malik rahmatullahi segera membagi-bagikan seluruh harta tersebut kepada fakir miskin tanpa menyisakan sedikit pun untuk keperluan makan dirinya pada malam itu. Hampir 40 hari setelah kejadian tersebut, ketika selesai mengerjakan sholat subuh, Malik bin Dinar rahmatullahi melihat secari kertas di mihrab masjid. Ternyata kertas tersebut adalah surat yang ditulis oleh Malik bin Dinar rahmatullahi untuk pemuda itu. Di bagian belakangnya tertulis, Allah SWT telah membebaskan tanggungan Malik bin Dinar terhadap pemuda tersebut. Kami telah menganugerahkan kepada sebuah istana yang kamu usahakan untuk ia peroleh, bahkan 70 kali lebih indah. Setelah membaca kertas itu, Malik bin Dinar rahmatullahi sangat terkejut. Setelah itu kami mendatangi rumah pemuda itu. Di rumahnya terdapat sebuah tanda berwarna hitam atau tanda duka cita, dan terdengar suara tangisan. Ketika kami bertanya kepada mereka, kami diberitahu bahwa pemuda tersebut meninggal dunia sehari sebelumnya. Kami menanyakan kepada keluarganya, siapakah orang yang memandikan jenazahnya? Orang yang memandikan jenazahnya pun dipanggil. Kemudian kami bertanya kepadanya cara memandikan dan mengkafaninya. Orang itu berkata, sebelum meninggal dunia, pemuda itu memberiku secari kertas dan berpesan kepadaku bahwa apabila aku telah memandikan dan mengkafaninya, aku disuruh meletakkan secari kertas tersebut di dalam kafan. Maka aku memandikannya dan mengkafaninya, kemudian meletakkan kertas itu di antara kafan dan tubuhnya.
Ketika Malik bin Dinar rahmatullahi alaih mengeluarkan surat jaminan yang ia dijumpai di masjidnya untuk diperlihatkan kepada orang yang mengkafani pemuda tersebut, tampan tersebut. Orang itu berseru, "Demi Allah, inilah kertas yang aku letakkan di dalam kain kafan tersebut." Melihat kejadian ini, seorang pemuda lain berkata, "Wahai Malik, tuliskanlah surat jaminan untukku yang sama sebagai pengganti dari 200.000 dirham milikku." Namun Malik rahmatullahi berkata, "Semua itu sudah berlalu, sekarang sudah tidak dapat lagi. Allah SWT dapat menjadikan sesuatu sesuai dengan kehendaknya." Setelah itu, jika Malik rahmatullahi mengingat pemuda itu, ia menangis dan berdoa untuknya. Diambil dari kitab Taubat. Kisah-kisah semacam ini banyak dialami oleh para wali, di mana para wali Allah menyatakannya dengan jiwa yang sungguh-sungguh, dengan rahmatnya yang tak terbatas. Allah SWT membuktikan pernyataan mereka berkenan dengan hal ini. Rasulullah SAW bersabda, "Banyak sekali orang yang rambutnya acak-acakan dan badannya penuh dengan debu, sehingga orang-orang mengusirnya dari rumah mereka dan tidak menghiraukan mereka. Akan tetapi apabila mereka bersumpah atas sesuatu dengan nama Allah SWT, Allah SWT akan mewujudkan perkataannya." Diambil dari hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam.